Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang dasar ataupun asas mengapa kita menceburi bidang peternakan ayam kampung. Untuk pengetahuan Anda semua, ayam kampung ini banyak dugaan-dugaan, permasalahan-permasalahan yang mungkin kita tidak tahu, dan permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan penyelidikan saya itu memang bukan sepele ataupun bukan mudah. Dan di sini saya ingin berkongsi asas itu permasalahan yang sangat penting di dalam kita berternak ayam kampung ini. Tujuan utamanya Anda beternak ayam kampung itu adalah untuk apa? Jadi mungkin Anda untuk sambilan ataupun terjun 100%. Jadi kalau sambilan bermakna Anda sudah ada gaji tetap, ada pendapatan, cuma Anda suka-suka atau sebagai hobi ataupun sebagai pendapatan sampingan. Jadi karena Anda sudah ada pendapatan tetap, saya rasa tidak masalah. Tetapi bila Anda ingin terjun 100% dalam budidaya ayam kampung, beternak ayam kampung, perlu Anda ketahui adalah modal dan tempat. Jadi Anda harus mempunyai kurang-kurang 80% modal dan tempat untuk mendirikan tempat Anda membudidayakan ayam kampung tersebut. Dan modal itu Anda memiliki secara cash ataupun berhutang, itu Anda sendiri yang tahu. Dan generasi saya dengan generasi Anda adalah berbeda. Generasi saya pada masa itu 95-96, bila kita inginkan satu kemahiran, ingin kita ke satu kepandaian ataupun ingin kita memiliki satu ilmu dalam bidang peternakan ataupun perikanan ataupun lain-lain sebagainya, itu kita harus mengeluarkan duit. Dan pada waktu itu setiap bidang satu kursus itu memerlukan lebih kurang dalam 1.800.000 sampai 2.500.000 dalam satu kursus. Itu bukan termasuk transportasi dan hotel. Dan satu kali sesi kursus itu lebih kurang memakan masa 7 sampai 8 hari, seperti itu. Dan itu generasi saya. Generasi Anda saat ini, Anda hanya memerlukan kepandaian dalam melayari internet ataupun media sosial seperti YouTube, Instagram, kemudian TikTok ataupun media sosial yang lainnya. Jadi generasi Anda adalah sangat beruntung, dan saya sangat teruja bila melihat video-video yang ada di YouTube. Ternyata Anda adalah generasi muda yang positif.
Anda mau bersungguh-sungguh dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Dan saya membuat penyelidikan ayam kampung ini dari tahun 95, 96, 97. Dan pada waktu 97 saya masih boleh bertahan lagi hingga ke 98, dan akhirnya 99 saya diisytiharkan down. Dan pernyataan saya masa itu memang cukup saya banggakan, tapi karena krisis ekonomi 97 kita tidak boleh bertahan. Dan salah satunya untuk menyambung kehidupan saya adalah beternak ayam kampung dengan kemahiran yang saya sudah pelajari di Surabaya dan di Jakarta masa itu. Dan ternyata bila saya berada di luar negara, ternyata ilmu itu memang bermanfaat. Dan mungkin Anda bertanya, apakah ayam kampung itu prospeknya menguntungkan 100% atau enggak? Itu mungkin Anda, dalam hati Anda akan bertanya seperti itu. Dan jawaban saya adalah memang boleh mendatangkan keuntungan 100%. Tetapi ulasannya saya akan bagi tahu ke Anda semua di kemudian video saya. Dan video saya ini saya tidak memiliki channel khusus ataupun yang lain sebagainya, dan saya hanya berniat apa yang saya lalui dalam melakukan penyelidikan hingga ke sekarang itu saya akan berkongsi dengan Anda. Dan bila ada kekurangan kelemahan karena masa yang tidak sesuai generasi saya masa itu dengan generasi Anda semua ini, tapi saya tengok video dalam YouTube itu lebih kurang tak ada perubahan. Jadi macam itu. Kita kembali ke topik asal. Jadi kalau Anda ingin beternak ayam kampung secara sambilan, saya rasa tidak masalah karena Anda sudah ada modal. Tapi kalau Anda ingin terjun 100% mengharapkan gaji dari ayam kampung, maka Anda pun harus ada modal atau ada kapital. Tapi permasalahan-permasalahan yang lain dalam hukum ekonomi, setiap permintaan itu ada penawaran. Jadi bila permintaannya itu tinggi, maka penawarannya tinggi. Dan selama saya melakukan penyelidikan dari tahun 95 hingga ke sekarang, itu ayam kampung tidak mengalami penurunan harga, sehingga ke saat ini memang selalu naik. Tetapi Anda kena ingat bahwa faktor makanan itu adalah mempengaruhi kesuksesan dan tidaknya dalam Anda melakukan atau mendirikan usaha beternak ayam kampung tersebut. Jadi seandainya dalam video saya ini banyak-banyak kekurangan dan kelemahannya, maka Anda lah yang menjadi pelengkapnya. Dan kita sebagai umat Islam ini, kita dituntut untuk berusaha, jangan bergantung kepada makan gaji saja, karena 99% rezeki itu diperoleh dari berniaga. Salah satunya adalah berusaha. Dan di sebalik usaha itu ternyata ada kelebihannya, karena kita bergantung 100% kepada Allah Ta'ala. Dan kita sebagai generasi muda ini, saya mengharapkan kalau boleh sebisa-bisanya Anda harus menciptakan lapangan kerja untuk diri Anda sendiri atau untuk diri saya dulu. Kemudian baru ke kawan-kawan kita. Bila kita sudah berjaya mengalami kesuksesan, maka kita akan melihat di sekeliling kita. Jadi kawan-kawan kita yang nganggur, yang gak ada kerja, kita serap macam itu. Dan saya lagi berpesan kepada Anda semua,
kalau kita berusaha, bila kita mengalami kegagalan itu kita jangan berputus asa. Itu nomor satu. Nomor duanya, kalau Anda ingin berusaha, jangan sekali-sekali beranggapan ini hari berusaha, tahun depan mesti kaya raya. Itu jangan. Jadi kita kena apa yang agama tuntut. Jadi kita kalau boleh sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi step by step, langkah demi langkah untuk mencapai kejayaan. Dan saya rasa itu salah satu ulasan asas daripada saya, dan saya akan bagi segala solusi, segala permasalahan daripada penyelidikan saya yang saya sudah lakukan selama berpuluh tahun kepada Anda semua. Dan saya harap dalam keadaan pandemik hari ini, gunakan masa waktu Anda sebaik yang mana boleh, seberapa banyak boleh kita dekatkan kepada Allah Ta'ala, karena hidup kita mungkin sampai ke malam ini kita pun tidak tahu. Dan saya berharap dalam keadaan pandemik ini bersering-seringlah kita membasuh tangan, menggunakan masker, melakukan selalu sesuatu yang boleh mendatangkan kebersihan demi keselamatan diri kita dan keluarga. Dan jangan lupa menggunakan masker bila Anda kemana Anda pergi. Elakkan pergi ke tempat-tempat yang padat, karena dalam Islam pun dituntut kita mesti menjaga kebersihan. Saya rasa video saya sampai di sini dulu, dan saya harap Anda semua pasti akan menonton video-video ulasan saya yang lainnya, dan saya akan berkongsi segalanya kepada Anda semua. Dan saya berdoa semoga diri saya dan Anda semua diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala, diberi keselamatan, dimurahkan rezeki, selalu bersatu, selalu menolong sesama saudara kita yang seagama. Dan saya berpesan juga kepada yang lainnya, marilah kita tingkatkan ukhuwah yang sudah putus, kita sambung balik. Kita gunakan media sosial ini sebagai titik permulaan sebagai umat Islam untuk kita mengenali saudara kita yang lain. Saya kira sampai di sini dulu video saya kali ini, dan saya harap Anda semua mau menonton video saya. Kalau seandainya Anda suka, dan kalau andaikan Anda semua tidak suka, itu saya tak boleh cerita apa-apalah, namanya tak suka kan. Tapi yang jelas, marilah kita sama-sama membuat kejayaan untuk diri kita dan keluarga kita. Saya rasa sampai di sini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.